Halo semuanya, welcome back to Dadan Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai manga dan anime One Piece. Baiklah. Gak apa, sama aja. Masih. Anime, manga dan anime. Masih sama aku, Grace. Dan saya Handy Jul dan kita akan melanjutkan perjalanan ini. Ya. Kita sampai di Long Ring Long Arc. Long Ring Long Island. Island. Long Ring Long Land. Salah ya. Iya gak Long apa-apa. Ring Long Island. Tapi sebelum kita bahas itu kita ada sedikit pengumuman ya. Oh ya. Yang pertama untuk series ini kita akan ubah namanya. Ya, bukan lagi akhirnya pacarku Nonton One Piece, tapi sekarang akan menjadi akhirnya tunanganku nonton One Piece. Terus setelah itu ini ada juga toko figur yang akan ada promo nih ya. Kan ini akan masuk di bulan November biasanya. Yang itu adalah tanggal ulang tahun Zoro, tanggal 11. Nah, kalian November. bisa cek tokonya itu namanya IMF Shop. Ya. Ada di Shopee dan juga di Instagram. @imfshop. @imf.shop. Oh. Yang Instagram. Yang Shopee-nya @imfshop. Langsung digabung. Jangan lupa follow. Nah, itu karena spesial ulang tahun Zoro akan ada diskon sampai dengan 50% untuk karakter guys. Zoro, guys. Ya. Kalian semua yang pencinta Zoro bisa cek di Shopee dan Instagramnya di hari-hari ini mungkin sudah mulai ada promosi nih. Ya, kamu akan buat promosi. Kalian bisa lihat aja, pantau di Story Shopee dan IMF dan Instagram. Nah, sorry. gak cuma Zoro, ada banyak karakter lain. Kalian bisa lihat juga karakter lainnya. Ada open PO juga guys, Ya, beberapa kadang ada open PO. figur yang ada di Jepang. Ya, PO Jepang tuh kamu. Ya di di Indonesia. Ya Oh, asalnya dari Indonesia. Jepang tapi di Indonesia sudah ada marketnya juga sih. Iya, mau open PO-nya kan dia beli. Oh, enggak ya. Oke. Oke, terus ya satu lagi pengumuman. Kemarin ada yang komen suaranya kurang jelas. Mohon maaf kalau kita kurang fokus kemarin di perjalanan ya di kereta. Iya, di kereta lumayan banyak distraction jadi Dan ini mudah-mudahan episode ini udah lebih jelas lah ya. Dan akhirnya kita lanjut ke Long Ring Long Land. Setelah turun dari Jaya, tapi sebelum kita masuk Long Ring, dari Jaya. turun dari, karena itu kan bagian dari Jaya. Oh ya. Apa sih? Ya itulah. Nah karena itu kita akan lanjut ke Long Ring Long Land setelah turun dari Skypiea. Tapi sebelum masuk ke Long Ring Long Land, di animenya ada Di animenya, ternyata dia jatuh di salah satu kayak pangkalan angkatan laut gitu. Betul, yang namanya G8. G8. Dan G8 ini adalah menurut netizen atau di dunia maya, banyak yang ngomong kalau G8 ini salah satu arc filler paling bagus. Oh. Karena ada tokoh-tokoh yang ikonik. Gondoriano. Iya. Nah, mungkin yang cuman baca manga mungkin belum tahu ya, G8 itu fillernya pokoknya ceritanya Kurotopi Jerami masuk di pangkalan marinir. Nah, Marinir. itu gimana caranya mereka keluar, intinya gitulah. Nah, tapi kalau misal kamu sendiri menilai apakah benar ini lebih bagus dibanding filler-filler yang sudah kamu nonton atau ya sama aja atau bahkan lebih jelek? Biasa aja sih. Biasa aja ya? Iya, aku juga merasa pas nonton itu. Soalnya cukup panjang juga nih jalan cerita nih, nggak langsung mesti Agak ngolor-ngolor buang waktu gitu. Ya aku juga karena aku penasaran tuh kan banyak yang ngomong ini filler, filler yang bagus aku nonton. Ya aku merasa biasa aja sih, enggak sing bagus banget. Cuma terakhirannya kepala pangkalan G8 itu kan ngomong kayak pangkalan ini tuh ndak dinotis sama markas besar. Tapi karena ada ini, maksudnya ada topi jerami, dia mulai dinotis lagi, jadi kayak dapat perhatian lagi gitu loh di terakhir-terakhiran itu. Iya. Sama si Jonathan itu ternyata dari awal emang memplan dengan ini ya, dia kan kayak strategi, ahli strategi, catur itu ya. Tapi akhirnya DE merelakan topi jerami, soalnya kan DE ya kayak
smoker apa kayak marinir Udah smoker. tahu kabar-kabarnya kalau Ya. Luffy ini memang Baik. berbeda dari Ya. bajak laut yang lain gitu. Jadi malah kayak didoakan semoga ke depan makin itu kan Ya. bisa mencapai cita-citanya. Terus di situ juga sempat disebutkan tentang ini yang kalau mereka kapalnya mau hancur, going merry, terus perlu nyari tukang kayu. Nah itu juga poin-poin penting yang untuk nyambungkan, connecting the dots. Ya, itu kan ada apa kayak ya itu yang tukang kayu yang ngomong kalau Tukang kayu marinir. tukang kayu nih spesialis Ya, marinir itu. itu yang ngomong. Itu poin-poin penting yang sengaja diselipkan juga seperti filler-filler yang lain toh, dikasih poin-poin supaya untuk Membawa ke nyambung ke cerita berikutnya. berikutnya. Dan paling ikonik adalah Condoriano. Bahkan ada yang nyebut kalau nama aslinya itu bukan Condoriano tapi Conderiano. Penyandang nama D juga. Conde. Loh, dia bukan Condoriano toh. Itu kan cuma panggilan dari Usopp. Iya, tapi panggilannya itu sudah melekat di kalau orang share meme-nya itu Condoriano. Nah, tapi enggak, dia tidak membanggakan itu. Yes. Itu. Itulah sekilas Orang untuk filler G8. Terus kita lanjut ke ini arc sebenarnya yang salah satu arc yang tidak disukai orang-orang. Iya, singkat, isinya cuma kayak main-main doang. Kayak kurang gitu sih. Cuma di akhirnya itu kayak ada sesosok orang yang ternyata ada hubungannya sama kru topi jerami itu. Ya, sama Robin khususnya. Ya. Ya. Oke, kalau gitu kita mulai bahas dari Long Ring Long Land. Dari awal kita ceritanya apa aja dan ini juga ada perbedaan ya antara manga dan animenya. Betul. Karena di anime ditambahin beberapa game lagi. Jadi ada total 5 game. Ya 5. Kalau di manga cuma 3. Oke, kita akan bahas dari yang paling awal ketemu dengan Tongjit. Ya. Jadi pertama kan mereka sampai Pertama dia datang kan lihat ke satu pulau loh, kok nggak ada gedungnya, nggak ada rumahnya, cuma kayak padang rumput padang luas rumput. gitu. Terus moro-moro ada anjing anjing panjang banget. Terus dia kan kaget, apa itu? Terus dia jalan-jalan lagi, lihat kok ada ini apa bambu tinggi. terus kok segera-gerak. Oh, sebelum itu ada ini yang macan tapi lebar. Oh ya, itu ya pokok Jalannya di pulau itu tuh memang hewan-hewannya aneh. Panjang-panjang. Itu belum tahu ya mereka kalau namanya Ya. long ring. Terus ada bambu yang tinggi ya, ini panjang juga, panjang ke atas. Panjang. Terus apa ini kok bambunya hidup? Ternyata itu Tongjit yang terperangkap di atas selama 10 tahun, 1 dekade. Terus ditanya gimana caramu bertahan makan dari buah-buah Yang di pohon. atas, iya. Padahal kita lihat kayaknya nggak ada pohon yang terlalu kelihatan ya. Iya, yang namanya juga kartun. Ya. Nah terus setelah itu mereka dijamu sama Tongjit. Ternyata konsep pulau ini dijelaskan ya. Pulau itu sebenarnya melingkar. Tapi ada 10 yang lebih tinggi dataran. Jadi 10 melingkar. Kalau pas airnya pasang, pulau-pulau ini jadi terpisah sendiri-sendiri. Oh. Jadi tapi pas surut semuanya jadi nyambung Jadi jadi satu ring. Makanya jadi long ring long land. Oh iya. Dan bilang kamu skip that part. Rasanya, aku nggak tahu itu ya. Itu konsep long ring long land. Oh, oke. Ringnya itu ya. Ya, nah itu salah satu dunia pulau unik lagi yang diciptakan Oda. Kepikiran aja bikin pulau konsepnya gitu. Karena pokoknya tiap musim pasang surut itu penduduk itu berpindah ke pulau lainnya. Yang ndak banjir istilahnya. Ya saat nggak banjir. Yang Nah, ndak pasang. cuman si Tongjit itu ketinggalan. Teman-teman yang lainnya sejalan duluan. Terus ada kudanya. Udah sebelumnya ketemu Tongjit itu ya Chopper ketemu kuda itu kuda dulu. dulu. Kuda Nah. bagus sih, kuda putih gitu tinggi. Namanya siapa ya? Namanya. Shirley lah nggak salah. Oke lupa. Ya, pokoknya- Shelly mungkin ya. Shelly. Terus Nah itu yang jadi ini. Oh itu kan pas di situ cuman Luffy, Usopp sama Chopper ya. Kru lainnya didatangi sama Foxy. nah
Jadi sekelompok bajak laut yang lumayan gede juga kapalnya. Armadanya besar. Terus Banyak. si Foxy ketuanya udah langsung ketemu Luffy ternyata, nembak si kuda itu. Luffy dan kawan-kawan marah atau emosi. Lah mau nembak-nembak ini. Terus ditantang sama, ayo kita duel sama Foxy, yaitu Davy Back Fight. Davy. Itu kayak apa ya? Kayak peraturan tidak tertulis, dimana kalau kamu udah nerima tantangan itu, kamu harus main sampai akhir. Kalau itu toh di saat-saat ada tiga game kan dia kayak nunjukin 3 koin itu toh. Kita akan main 3 game. Jadi kalau game itu kalah, kamu kalah, krumu tuh akan diambil. Gitu. Siapapun itu sak kaptennya juga bisa. Nah itu akhirnya itu kayak perjanjian tidak tertulis yang ada dari bajak laut legendaris lah bisa disebut ya. Bajak laut Davy Back ya namanya. Davy bukan Davy Jones tah. Oh udah ya Davy Back Fight itu nama gamenya Davy Jones. Davy Jones nama bajak laut legenda. Nah kayak gitu. Akhirnya game dimulai dan ini sebenarnya kenapa di filler dipanjang-panjangin? Karena mereka mikir, oh ini kan kita bisa bikin game-game lain nih, bisa untuk memanjangkan. Ya. Jadi suka-sukanya ditambahi. Nah yang di manga, gamenya ada 3. Yang pertama balapan di naik kapal. Dia harus mengelilingi pulau. Yang main Usopp, Robin, Nami. Nah, kamu beda. Di anime semua main. Oh semua main beda Sanji, lagi berarti. Tapi kelompok-kelompok kan siapa? Itu tadi bener Robin, Usopp, Nami, satu kelompok. Chopper sama Zoro satu kelompok. Sanji sama Luffy satu kelompok. Oh berarti 3 perahu. 3 perahu lah. Timnya ini siapa sih nama? Foxy. Foxy-nya itu juga ngasih beberapa grup. Oh kalau di komik grupnya 1 tok. Ini 3 6 ada 6. Satu grup itu 1 ikan hiu, terus manusia ikan, cewek. Tapi itu selain itu ada tambahan-tambahan. Ada. Nah, Ya kru-krunya yang lain yang ganggui tok gitu. Ya itu yang membuat filler ini kalau di anime itu sangat buruk ya. Kayak ditambah-tambahi wake pokoknya. Iya, sajane kurang kayak enggak poinnya gitu loh. Iya. Tapi di endingnya kan pokoknya inti dari yang balapan ini Usopp dan kawan-kawan itu semua menang lah di komik ya. Semua menang. Terus Foxy ngeluarin jurus ya buah itu. Kayak memelankan atau malah bikin tidur gitu loh. Melambatkan. Melambatkan. Nah, di situ baru ketahuan kalau Foxy itu punya kekuatan buah setan. Buah setan, Foxy. Nah, itu. Oke, sampai di situ kita lanjut game kedua aja. Soalnya game 1 kayaknya beda banget ya anime sama itu. Maksudnya kayak ditambah ini. Iya, tapi akhirnya kan tetap menang si yang grupnya Foxy toh. Ya. Nah, terus siapa yang diambil? Makhluk langka yang diambil. Iya. Itu Chopper pertama. Dia udah kayak setia, tidak mau pindah gitu. Terus suruh ngomong sesuatu. Iya, sing manly gitu loh. Ya wes. Di sini sudah resiko kalau kamu memutuskan untuk berlayar di lautan gitu. Ya, terus game kedua. Ini main bola. Ya, harus masuk no bolanya ke gawang lawan. Tapi bolanya adalah di kepala orangnya itu ya. Dipakai di kepala orangnya. Sing grupnya Foxy itu ada raksasa gede-gede. 3 orang. Ya ini karena tadi sebelum mau lomba itu kayak sudah daftar nama itu nih lah, karena perlombaan kedua kan harusnya itu Sanji, Zoro sama Chopper sudah diambil, jadi tinggal Sanji sama Zoro yang main. Sama, tapi yang main cuma 2 aja. Ya 2. Yang lawan tetap 3 karena kan sudah daftar dan nggak diambil. Soalnya kan yang tadi katamu yang kapal kan ada kapal-kapal lain. Nah ini cuma 1 lawan 1. Ya, cuma 2 lawan 3. Ya. Dan ini keren juga sih, si Zoro tanpa pedang. Ya, dan keren. Awalnya sih aku juga nonton mangkel. Mereka tuh satu tim tapi tukaran, gak akur, aduh.
Meskipun pada akhirnya ya menang juga. Ya menang juga. Sing lucu itu sampai babak belur lawannya juga sih. kan peraturan ini nggak boleh pakai senjata. Terus sampai siapa musuh-musuh yang ngeluarno senjata. Ada yang kakinya ono duri-duri ngeluarno senjata apa. Ya itulah. Wasitnya pura-pura nggak lihat. Nggak lihat yo. Kayak semua sudah diatur. Kalau Foxy ya itu juga Foxy bilang dia nggak pernah kalah tuh sama bajak laut yang pernah mampir ke situ. Tuh terus ya singkat cerita Terus, akhirnya menang. Yang aku suka endingnya juga kan pokoknya Zoro atau Sanji kan ada yang dianggap pelanggar tuh. Terus wasitnya mau ngasih kartu. Ternyata kartunya dicuri sama Nami. Jadi gak bisa ngasih kartu. Jadi sebenarnya ya itu sih. Ini kayak arc yang penuh dengan komedi dan fun. Nanti mungkin aku di ending akan menjelaskan kenapa ada arc seperti ini di tengah-tengah cerita One Piece. Boleh. Nah terus kita lanjut ke pertandingan terakhir. Yes ya, ini yang menang siapa? Kan grupnya Luffy. Oh iya, grupnya Luffy menang. Nah terus Luffy kan mikir, teman-teman kan mikir, wah ambil aja chopper gitu kan. Ya. Tapi ternyata Luffy mikirnya ngambil. Enggak. Nami yang mikir kita ngambil aja si Foxy. Jadi pertarungan terakhir Foxy nggak bisa main. Luffy otomatis menang. Tapi sing lain kan nggak setuju loh. Enggak mengganggu kapten itu, maksudnya kayak dia jadi krunya kita kayak orang. Dia jadi krunya kita. Yang lain nggak mau. Soalnya yang paling berpikir logis seingatku Nami sih, kan biasanya di sing nganu gitu. Iya. Atau siapa ya? Seingatku sih Nami yang paling logis. Rada lupa. Cuma kan ya choppernya kan pikirnya kan aku tolong tarik balik toh. Tapi ya karena Luffy sebagai kapten, dia juga mikir lumayan jauh juga ya. Iya. Ya udah, pokoknya dia chopper balik dulu. Dan akhirnya bukan chopper yang balik. Siapa yang diambil? Ini si kuda putih. Kuda putih itu siapa? Kuda putih. Jadi itu kayak ceritanya deh, anime itu kan disekap itu toh, waktu kamu ngomong kuda ini ditembak itu kan terus dijaring, itu istilahnya itu disekap. Ini yang membedakan antara manga dan animenya ya. Kalau di manga Zoro Chopper balik, terus ronde terakhir Luffy lawan. Ya karena ini masih, kalau di anime kan masih ada ronde-ronde lain. Iya. Berarti yang diambil kuda. Kuda. Terus Chopper ya masih kayak kecewa. Game berikutnya apa? Game berikutnya kayak estafet gitu. Siapa yang 3 main? orang. Luffy, Usopp sama Robin. Sorry, 4 orang sama Nami juga. Jadi kayak ada lari tapi pakai sepatu roda, terus estafet gitu loh. Kayak yang pertama tapi tambah Luffy. Terus yang menang estafet tapi bukan di laut, di jalan. Kayak jalan lari-lari itu. Lomba lari lah istilahnya. Yang menang dari Luffy. Terus tapi menang ambil apa? Nah, setelah menang tuh kan ya wes tinggal terakhir lah, dipancing lah sama Foxy. Kalau pokok ngomong apa gitu dipancing supaya ada games lagi. Lah Luffy wes kadung ngomong ya oke, kita akan lanjut game lagi. Makanya ada tambahan game 2 lagi tuh. Mestinya itu sudah menang. Berarti harusnya dapat sesuatu, tapi karena di itu jadi tidak dapat apa-apa. Nah game keempat apa? Setelah lomba lari, terus lomba. Nek kamu apa yang terakhir? Nggak ada, langsung Luffy lawan Foxy. Perang gitu? Iya, tarung. Kan terakhirnya pasti sama. Yang keempat tuh ada kayak ini, dodgeball tuh loh. Tuh. Zoro Sanji ya? Zoro Sanji sama Zoro Sanji tok sih. Tuh. Iya. Terus terakhir ya itu perang. Menang dapet chopper. Terakhir baru itu. Iya. Nah ini baru sama. Yang siapa? Luffy ini pakai rambut ini afro. Lawan Foxy itu. Dan itu salah satu momen paling bagus di arc ini, terbaik ya itu Afro Luffy. Pas Usopp lihat, keren dia, kamu harus pakai ini. Sampai sing lain, wah ini gara-gara Afro. Nami bingung. Hah? Apa itu? Akhirnya Afro itu. Cewek apa sih ngomong ini? Ini kekuatan Afro. Kan Biondi ini ya,
tempat bertarungnya akan kita putar. Di mana ya tempatnya? Cuk, mandek nang kapal ini. Sudah direncanakan dari awal emang. Iya. Jadi, itu juga Luffy ini rada itu sih. Kok rada bodoh. Mesti Fox ini kan bolak-balik pakai masker, pakai apa tuh dia enggak tahu loh. Iya. Nah itu malah kamu lihat cowok yang hidungnya mirip kamu yang belah, yang kepalanya kebelah. belah. aduh. Padahal Fox pakai topeng gitu tuh. Ya itu banyak komedinya sih. Soalnya itu kan kayak di tempatnya Fox, kapalnya Foxy banyak trik-trik yang dia pakai gitu juga. Tapi sebenarnya Foxy kekuatannya cukup berbahaya loh dipikir-pikir. Iso nyelambat no. Luffy kan beberapa kali kena. Betul. Lambat. Aku juga jengkel. Tapi akhirnya juga bisa menghindar beberapa kali. Ya. Terus yang kerenku pokoknya dia sampai si Luffy itu sampai Oke, jadi sampai Luffy lawan Foxy itu terakhirnya itu Luffy itu sampai benar-benar getu. Dia itu kayak mengerahkan segalanya karena apa? Karena harta Luffy itu sekarang nggak cuma topi jerami. Ada topi jerami sama teman-temannya yang kedua. Betul. Karena itu dia sampai mati-matian untuk membela nih, nggak mau kehilangan temennya. Dia sampai mati-matian akhirnya dia mendapatkan cermin dari dalam rambut afronya. Kenapa rambutnya harus afro? Ternyata di situ ada rahasianya, ada cermin. Dan pada akhirnya itu juga keren juga ya. Mari kena cermin, terus tinju terakhir dari Luffy. Aduh, apa ngono terus sih. Tapi si Foxy nggak langsung kena tuang gitu. Di slow motion. Terus anak sing hitung 5. Ayo semua hitung 4. Anak boy Foxy iya. semua. 3. Padahal kan untuk kekalahan bose itu wah didukung. Anak sing loh, kita ikut. Guys, ikut aja. 3, 2, 1. Keren ending. Cukup satisfying juga. Dan akhirnya Luffy menang. Nah, terus menangnya itu kayak di perlombaan yang kedua, menangnya itu antara kamu ngambil semua krune. Perlombaan kedua. Sing terakhir ini loh. Yang terakhir yang Luffy lawan Foxy. Nek anime ini itu bukan narik balik itu krune. Jadi kayak diserahkan kru yang kalah itu jadi krune Luffy gitu loh. Semua krunya Foxy jadi krunya Luffy. Nek gitu. Di anime nih. Tapi ya pintere siapa? Luffy itu pokoknya diterima sih semua kecuali Foxy nih. Jadi ada 301 orang gitu loh. Tapi 300 diambil Luffy. Terus habis itu, kita punya kapten baru. Terus keputusannya kan kembali ke kapten toh. Tapi mulai saat ini kalian sudah bukan awak kapal aku gitu loh. Jadi 300 itu wes kayak bingung mau kemana, jadi balik ke Foxy lagi nih di anime gitu. Beda lagi. Kalau di manga dia kan boleh milih satu. Dari semua kru boleh milih satu. Dia ditawari ada tukang kayu. Ada enggak di anime? Kalau di manga enggak ada. Pokoknya kan krunya Luffy boleh milih satu toh. Udah ditawari kan kalian butuh tukang kayu. Ini kita ada tukang kayu. Ada si A, si B, terus ada tukang kayu cewek seksi ngono. Terus Sanji. Ayo ini. Sambil matai hati-hati. Enggak ada malahan beda ya itu. Terus tapi mereka akhirnya memutuskan untuk nggak ngambil tukang kayu Mereka milih untuk ngambil bendera Bendera ini terus diganti tuh. Iya, benderanya diganti. Luffy, aku ambil benderamu aja kan aku gambarkan yang baru. Sing baru elek. Gambarannya Luffy lah elek. Tapi di itu ada juga. Ada. Oh, ya sama berarti. Ya kan kayak ngambil semua kru sak kapale. Kapale terus diganti bendera nih. Ya itu. Luffy. Berarti cukup beda ya. Banyak sekali perbedaan di manga dan animenya. Dan itu ending dari lawan Foxy. Ya. Terus dah tuh akhirnya kan berpamitan. Nah, tapi yang di anime akan ada filler lagi ya. Sebelum ketemu Aokiji tuh. Iya, jadi ya perjalanan ke pulau lain gitu loh. Dia kayak sudah dari Long Ring Long, terus dia jalan lagi
kayak mungkin cari makan atau tuh ya aku lupa. Terus dia mampir lagi ke satu pulau sing ternyata tuh ada kayak ya sekumpulan orang terdampar di pulau itu gitu loh. Nah sebelumnya itu ada bajak laut kayak pengganggu lagi. Ya. Jadi kayak apa ya? Ya tetap mereka tuh mau ngalah no krune Luffy gitu loh. Ya. Lah Foxy ini kayak kerja sama krune. Iya, di tengah-tengah itu tuh kayak terus menjebak Luffy kayak Foxy ini nih disekap sama kepala bajak laut lain. Pura-pura. Tapi terus akhirnya ya kayak dijebak ngono, terus akhirnya ketahuan ya dipukul kalah lagi Foxy ini. Kayak beberapa kali gitu loh dia coba ngelawan Luffy tapi kalah terus. Tapi akhirnya sampai ketemu Aokiji di mana? Di pulau sing ketemu terakhir sama orang-orang. Bukan di Long Ring. Bukan. Soalnya kalau di manga setelah lawan Foxy, Foxy pergi, langsung ada Aokiji. Aokiji datang. Enggak. Berarti beda pulau. Ada Aokiji enggak ada Tonjit. Enggak ada. Oh iya. Berarti Aokiji lagi kan dia Luffy ini kan keliling-keliling pulau gitu toh. Terus ketemu orang ini, ketemu Aokiji dulu sih. Kayak lagi tiduran gitu loh, Dek. Sama ya. Taman gitu. Dek tidurnya sama cuman beda tempat, timing dan tempat. Tak ceritain yang di manga ya. Supaya ini yang canon lo tahu. Ya. Jadi setelah Foxy pergi, mereka kembali ke rumah Tonjit. Di rumah Tonjit sudah ada Aokiji lagi tiduran. Beda kalau sama ini. Terus setelah itu ya itu mulai ngobrol. Aku ya nggak berapa ingat sih. Pokoknya dia ngobrol-ngobrol tentang Robin. Kalau memperingatkan. Jangan itu toh. Hati-hati sama Robin. Soalnya dia ini berbahaya apa gitu toh. Tapi kan Luffy gak terima, akhirnya dilawan sama Luffy, Zoro, Sanji. Tapi langsung kalah karena beku. Terus dibawa lari ambil Usopp siapa yang lain tuh. Dikasih air hangat gitu. Ya pertama ya sih. Nah itu dibawa lari beberapa. Nah terus tapi itu di air hangatnya di kapal toh. Ya. Tapi di endingnya pokoknya sama Aokiji kan ngomong kalau dia berutang budi toh. Terus dilepas nggak di anu lagi. Oh ya di saat itu juga waktu ketemu Luffy sama Aokiji nih Aokiji sempat mention kalau kakekmu kakekmu di angkatan laut tapi nggak nama sih, nggak nyebut nama. Terus teman-teman nih kakek kayak gitu tuh kayak terus diselimur sama Luffy gitu loh. Ya. Tuh. Nah itu masih belum diketahui namanya tuh. Nanti. Loh, tapi waktu itu kok kayak sudah ada cerita nih. Oh filler sih. Fillernya ada. Nunjuk no kakek. Fillernya bukan filler sebelumnya. Sing siapa? Temennya Luffy yang masuk angkatan laut itu. Kobe. Oh iya tapi di situ seingatku belum disebut. Iya sih, bukan sih. Ya. Ya sih. Ya itulah. Jadi intinya akhirnya Luffy dibebaskan dengan awareness kalau Robin ini ada sesuatu nih. Ya intinya itu. Yang apa? Yang itu juga nanti akan lanjut ke arc berikutnya. Oke. Gitu. Terus Tonjit ini ada cerita lagi sama Aokiji. Enggak. Kalau di manganya Tonjit kan ketinggalan dari rombongannya toh. Tapi kan dia nggak bisa nyebrangi soalnya pulaunya pasang lautnya pasang toh, dia bisa nyebrang. Terus bikin es sama Aokiji dijadi beku lautnya sekitar situ. Tongjitnya pergi. Enggak, di anime ya itu orang-orang yang tersesat di pulau itu sama dibikin jalur supaya orang bisa lewat gitu. Kamu ikuti aja sampai nanti ketemu pulau lagi gitu. Beda itu orang lain yang di manga Tonjit. Oke. Nah, sing itu sing Tongjite terakhir ya perpisahan terus ketemu ada satu anak muda yang adalah cucu EDE. Nah, itu ya cuma DE ya, ketemu di pulau gitu. Oke. Berpisah. Itu sih. Ya itu. Nah, jadi kenapa arc ini ada di sini? Ini menurutku ya. Kan kayak arc ini sebenarnya enggak terlalu penting ya. Itu dibuat untuk jembatannya. Karena biasanya harus ada setup dulu baru untuk arc pamungkas.
Kayak misal di Skypia mesti ada Jaya dulu untuk pengantar. Alabasta juga kan tidak langsung Alabasta, ada Whiskey Peak, Little Garden untuk naiknya. Terus selain itu juga untuk istirahat, karena Skypia kan arc besar, harus ada sesuatu yang nyantai dulu. Iya, benar. Yang ketiga, ini kembali ke yang pertama, setup. Setupnya itu yaitu meyakinkan kalau Luffy tuh cinta, maksudnya sama krunya tuh akan kayak mati-matian buat krunya. Ya itu. Gitu. Tapi di arc berikutnya kita tahu semua tercerai-berai di situ. Nah itu untuk setupnya sih, menurutku. Meskipun sebagai salah satu arc paling jelek, tapi sesuai dengan fungsinya. Jadi sejelek-jeleknya arc One Piece tidak sejelek itu menurutku. Ya karena kamu fans beratnya. Ya. Tapi kalau menurutmu? Ya karena filler anu sih. Iya, kayak kebanyakan. Iya, aku nonton anime lumayan banyak tas skip. Soalnya kok gak mari-mari sih gitu. Lombane gitu. Makanya cepet. Udah sampai Enies Lobby, guys. Tapi ini kita masih tahan-tahan. So bisa tetap podcast urut. Iya nih. Seru tapi semakin yang Enies Lobby kayak nanti kan ada kru tambah. Ini udah lumayan banyak lama nih nggak ada tambahan kru nih. Iya, Skypia nggak ada. Oke. Ada lagi yang mau tambahin? Long Ring Long Line? Udah, nilai sekarang. Ya sudah kita. Nggak ada aku. Udah gitu, nggak ada lagi tambahan. Nggak ada nilai. Oh enggak, maksudnya nggak ada lagi tambahan. Nggak tega nilai. Oh ya, nilainya. Berarti kita mulai sekarang nilai per arc aja ya, mumpung ini baru ya. Iya. Mumpung ini. Dari yang kemarin tuh mesti nih. Kemarin per saga soalnya. Karena ini mulai tunanganku sekarang. Nah, jadi kita bikin tiap arc ada nilainya, skornya. Ya. Oh ya, sama bonus yang. Apa? Best moment. Nilai sama best moment. Oh ya. 1 sampai 10 sama best momentmu. Best moment dulu aja lah. Best moment. Ya. Dari semua adegan di itu yang menurutmu adegan favoritmu atau yang paling keren nih, paling apa? Ya itu paling Luffy membekas. itu pakai afro itu. Ya, aku sama sih. Aku juga belum pernah lihat, terus baru-baru dia kan biasanya pakai topi jerami dan itu, terus dia keluar afro, kayaknya pakai petinju. Iya, itu keren. Aku juga itu sama. Tapi mungkin sebagian orang ada yang suka Aokiji-nya. Ya, karena kayak ya itu tapi mengenalkan orang lain. Yang lebih membekas lagi. Afro Luffy, salah satu momen terbaik di sini. Kamu punya nggak figurnya? Figurnya ada di IMF Shop, satu set versi Long Ring Long Line. Nah, kalian bisa cek. Itu lumayan artefak loh, kayak udah jarang banget. Ada ya. Boleh tuh. Jangan kembali lupa ke IMF Shop ya. Follow, Instagramnya lihat, dan IMF beli. Shop. Dan kita akan sertakan link di deskripsi supaya kalian tidak tersesat. Iya. Oke, sekarang skornya. Skornya 1 sampai 10. 6. 6. Aku juga 6 sih, 1 sampai 10. Kayak kalau aku nonton animenya mungkin aku bakal kasih 4 atau 5. Cuman karena manga 6 lah ya. Soalnya kalau manga enggak terlalu banyak ya, cuman 10 chapter padat. Dalam satu komik itu. 1,5 komik lah, sama Setengah Aokiji. komik. 1,5. 1,5. Ya. Berarti di tengah-tengah kepotong gitu. Tengah-tengah 1,5 komik tuh maksudnya 1,5 buku. Misalnya 1/4 di volume sebelumnya, terus 1 buku untuk Long Ring, terus berikutnya masih ada 1/4 dari komiknya. Nah iya, berarti ada 1 buku bahas Long Ring Long Tok. Iya. Tapi enggak banyak loh. Masa? 10 chapter itu kalau di anime harusnya jadi 5 episode. 1 episode 2 chapter toh. Kalau itu kan bisa 10 episode lebih kayak. Nah, kayak sak buku tapi cuma nyerita Long Ring Long gitu loh. Maksudku. Oke, kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan Denden Podcast sampai akhir untuk episode ini. Jangan lupa kalian bisa support, like, comment, subscribe, follow dan sebagainya, dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Bye bye. Dadah.